Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami berdua dari kelas 12 4 Ya. mau wawancara Pak Denny tentang isu bullying di sekolah. Oh iya, oke ya, bagus ini ya. Perkenalkan, aku Laura Octavia. Ya, Aku Siti Anaya. Siti Anaya ya, oke. Jadi gimana sih tanggapan Pak Denny mengenai isu bullying yang ada di sekolah? Ya, kalau saya menanggapi ya, bullying ini adalah kasus terberat ya. Kasus terberat yang bisa mempengaruhi psikologi siswa yang tadinya dia punya semangat ke sekolah jadi malas ke sekolah. Akhirnya merubah jadi paradigma dia tentang sekolah, pandangan dia tentang sekolah, yang tadinya sekolah itu dianggap tempat yang menyenangkan jadi tempat yang paling buruk bagi dia. Akhirnya ujung-ujungnya gara-gara bullying itu menghancurkan masa depan seorang anak yang lagi menempuh pendidikan. Jadi berat kasusnya ini, berat gitu. Terus kalau misalkan ada kasus bullying dari sekolah ini, siapa yang harus dilibatkan? Yang dilibatkan itu bila terjadi ya, pertama adalah pasti wali kelas mengetahui keadaan pewaliannya, lalu guru BK ya, lalu kesiswaan dan juga kepala sekolah itu harus terlibat ya. Nah nanti bila masalahnya ternyata semakin rumit ya, nah itu pemanggilan orang tua harus segera ya, baik orang tua pelaku maupun juga orang tua korban harus pertemukan kayak begitu. Terus ada gak sih saran khusus dari Bapak yang dapat dilakukan untuk memperbaiki terkait isu bullying di sekolah ini? Jadi saran saya adalah ya, semua siswa sebagai seorang pelajar yang lagi menempuh bareng-bareng pendidikan atau bersama dalam menempuh pendidikan, itu bagusnya itu adalah saling kerjasama, saling seia sekata, seperjuangan, sepenanggungan. Harusnya bukan saling ledek, saling bullying, tapi saling merangkul bersama. Karena pada dasarnya kita itu sebetulnya adalah keluarga besar SMA 1 Rancabungur. Namanya keluarga itu harusnya saling tolong menolong, harga menghargai dan saling berjuang bersama. Itu harus ditanamkan oleh kepada anak-anak supaya mereka kepada anak-anak yang lain itu timbul rasa empati dan rasa tolong menolong. Jadi kalau temennya butuh bantuan, jangan diledekin tapi bantu. Kalau ada temen yang kesulitan, jangan diledekin tapi bantu. Itu harusnya seperti itu harusnya. Dan juga bila itu terjadi, maka tindakan tegas dari sekolah tanpa ada toleransi harus ditindak kayak begitu. Jadi itu sebetulnya. Terus kalau misalkan ada yang kayak gitu, itu dikasih tindakannya itu secara dikasih apa ya? Kayak misalkan teguran doang atau kayak gimana? Kalau bullying itu sekarang itu sudah masuk ranah hukum ya. Jadi bila itu terjadi, maka tindakan dari sekolah itu pertama adalah sanksi berat. Jadi mulai dipindahkan sekolahnya atau juga diberhentikan, dan juga diberikan kebebasan kepada orang tua korban untuk melaporkan ke polisi agar si tersangka ini bisa ditahan oleh kepolisian. Itu boleh ya. Jadi pada saat orang tua merasa keadilannya kurang kuat, keadilannya kurang mendapatkan yang layak, maka dia boleh melaporkan ini ke polisi. Boleh. Jadi tidak nanti masuknya ke tindak hukum pidana. Oke Pak, cuman